Shalom, selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam Tuhan. Pesan ini saya sampaikan untuk menghadapi di mana tahun 2020 akan berakhir dan kita akan memasuki tahun 2021 yang dimana tahun ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena kita menghadapi sebuah keadaan di mana yaitu COVID-19 yang begitu keras mengancam kehidupan manusia, lalu sampai berubah menjadi ekonomi berubah secara global, keadaan tidak seperti sebelumnya, kesulitan-kesulitan banyak dialami orang-orang, dan juga pengurangan tenaga kerja, pengangguran-pengangguran, pendapatan yang berkurang, dan lain-lain yang harus merubah segala sistemnya. Itu bisa terjadi sedemikian rupa, dan kita menghadapi tahun 2021 mungkin tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi diikuti dengan kecemasan-kecemasan dan juga kekhawatiran akan apa yang terjadi di dalamnya. Nah, saudara, di dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 17 sampai 20, saya bacakan buat saudara. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Supaya ada dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan di depan kita tahun 2021 dan selanjutnya, dan juga pengharapan kekekalan. Itu kita ada dorongan yang kuat untuk menjangkaunya. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Sudah perhatikan bahwa jiwa kita membutuhkan sebuah perasaan aman. Perasaan aman itu tidak serta-merta didapat karena kita mendapat ada uang yang banyak, atau ada harta yang banyak, atau ada perlindungan yang kuat. Tapi juga di sini dikatakan COVID-19 bukan cuma menyerang orang yang tidak mampu, tapi orang yang bersih sekalipun bisa-bisa saja masuk dan menyerang mereka. Orang yang kaya sekalipun yang dilingkupi dengan kebersihan cukup juga bisa menyerangnya. Lalu dokter pun yang juga mengerti tentang medis yang menjaganya bisa juga masuk dan menyerangnya, dan keamanan itu terasa terancam. Lalu bagaimana supaya jiwa kita ini bisa aman dan tetap tenang di dalam Tuhan adalah kita memiliki pengharapan yang dilabuhkan sampai di belakang tabir. Kita mengerti tentang pribadi Kristus yang adalah imam besar, pribadi Kristus yang berdiri di belakang tabir, yang masuk ke dalam tahta maha kudus, yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan, di mana ada seorang pribadi yang mau mati bagi kita, ada seorang pribadi yang mau berkorban untuk kita, dan pengharapan itu kita letakkan di sana. Dan pengharapan yang kita letakkan kepada Kristus itu adalah pengharapan seperti sebuah jangkar yang sangat kuat. Karena kekuatannya sedemikian rupa kuat, itu aman bagi jiwa kita. Sehingga ketika ada gelombang, ada ombak yang kuat menerpa kapal kehidupan kita, tapi karena jangkar itu kuat, kapal itu tetap teguh dan tidak bisa tenggelam. Begitulah kehidupan kita. Kalau kita meletakkan pengharapan kita kepada Kristus, aman bagi jiwa kita. Sehingga ketika gelombang kehidupan dan badai kehidupan datang menerpa kita, kita aman. Karena kita betul-betul kuat dan pengharapan kita tergoncangkan. Tidak mudah memang melewati dalam tahun-tahun ke depan karena berbeda situasinya dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi janganlah hal itu membuat kita pesimis atau tidak memiliki sebuah gairah dalam menghadapi kehidupan ke depannya. Kristus pernah menawarkan, marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Dan itu betul-betul ditawarkan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Dan marilah kita berani datang kepada Dia dan menerima tawaran itu. Karena memang pengharapan itu kalau kita letakkan kepada Kristus dan kita mengerti siapa pribadi yang kita harapkan itu, siapa pribadi yang ada di belakang tabir itu, dikatakan Yesus telah menjadi perintis bagi kita. Dia menjadi perintis bagi kita, di mana kita bisa berhubungan dengan Tuhan, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung, kita bisa masuk berbicara dengan Tuhan. Itu membuat keamanan dalam jiwa kita enak. Jiwa kita perlu aman, dan itu diletakkan pada pengharapan yang benar dan kuat. Itu ada pribadi Yesus Kristus. Kenapa kita aman? Kenapa kita berani berkata bahwa kita tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan?
Ibrani pasal 2 ayat 16 sampai 18 dikatakan, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan-keturunan Abraham yang ia kasihani. Keturunan Abraham adalah saudara dan saya dalam iman kita kepada Kristus. Saudara menjadi keturunan Abraham. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk menamaikan dosa seluruh bangsa. Yesus Kristus menjadi imam besar buat kita. Dan imam besar itu betul-betul mengasihi kita. Mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Dia berdoa untuk kita. Dia bergumul dengan Allah untuk kita. Dia berani menghadap Allah untuk kita. Dan dikatakan, ia setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dia mendamaikan, dia berdiri antara kita dengan Allah. Dia sebagai seorang pendamai bagi kita. Yang menjadi penghalang kita untuk menerima pertolongan Tuhan. Yang menjadi penghalang kita untuk Tuhan tidak mendengarkan doa kita adalah dosa-dosa kita. Dan Kristus, iman kita kepada Kristus, pengakuan kita kepada Kristus, penyesalan kita tentang kehidupan yang lama, pertobatan kita di dalam Kristus, itu membuat kita berdamai dengan Allah. Dan pendamaian dosa-dosa kita dengan Allah itu seolah-olah memutus mata rantai di mana doa-doa kita tidak didengar. Yang membuat kehidupan kita sulit dan seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan dan tidak mendengarkan keluh kesah kita. Tidak memperhatikan nasib kita. Itu dipatahkan. Ketika kita meletakkan pengharapan kita kepada Kristus yang berdiri di belakang tabir sebagai seorang perintis. Ketika kita meletakkan pengharapan kita sebagai Kristus yang adalah imam besar yang tanpa cacat, tanpa noda. Yang berdiri di tengah-tengah kita, yang mengasihi kita, dan yang setia mendamaikan dosa kita dengan Tuhan. Jiwa kita aman karena ada seorang yang mengasihi kita, yaitu Yesus yang telah mati bagi kita. Jiwa kita aman karena ada seorang imam besar yang tanpa cacat dan tanpa celah berdiri antara kita dengan Bapa. Dan seorang imam besar yang tanpa cacat, tanpa celah, ketika dia mengasihi kita, dia berdoa untuk Tuhan, dia didengarkan. Dan dia mendamaikan dosa kita dengan Allah. Menghadapi 2021, biarlah hidup kita tenang dan aman. Karena kita mengerti bahwa ada pribadi yang mengasihi kita. Dan yang selalu berdiri untuk mendamaikan dosa kita dengan Allah. Yang penting adalah pengakuan saudara, kerendahan hati saudara, pertobatan saudara. Dan kesungguhan saudara untuk berkenan kepada Tuhan. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dipercobai. Perhatikan, Kristus telah menderita pencobaan yang begitu berat. Dan sangat berat, sangat sulit. Tetapi ia lolos dari semuanya. Ia telah melewati semuanya itu. Dan pengharapan kita yang kita letakkan kepada Kristus adalah seperti saw yang kuat, seperti jangkar yang kuat. Karena apa? Karena Kristus sendiri telah pernah melewati segala pencobaan itu, telah lolos dari segala pencobaan itu. Artinya bahwa Kristus itu betul-betul pribadi yang dapat diandalkan. Dan pribadi yang bukan cuma berbicara saja, tapi pribadi yang menunjukkan bukti bahwa dia bisa melewati semuanya. Dan karena itu dia bisa menolong kita kalau kita dicobai. Bisa menolong Anda kalau Anda dicobai dan Anda berpengharapan kepada dia. Saudara setuju? Saya yakin dia bisa menolong kita melewati tahun 2021. Yang penting, jadikanlah dia sebagai pengharapan saudara. Letakkan dia sebagai pengharapan saudara. Fokuskan mata saudara memandang kepada Kristus. Maka jiwa saudara akan aman. Tetap berhati-hati. Tapi dalam satu sisi pandangan kita harus kita arahkan kepada Kristus. Pengharapan kita harus kepada Kristus. Dia adalah jangkar yang sangat kuat. Dia sangat bisa diandalkan. Bahkan di tengah badai yang ribut sekalipun dia bisa datang berjalan di atas air. Dan menghentikan badai itu. Untuk menolong kita. Badai itu tetap ada. Tapi ketika ada Kristus kita bisa berjalan di atas badai. Kita bisa melewatinya. Ada kalanya dia menghentikan badai. Tapi ada kalanya dia tetap berjalan di atas badai.
dan melatih muridnya Petrus untuk berjalan di atas gelombang-gelombang yang kuat itu. Saya tidak tahu kapan hal ini akan berakhir. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa ketika Kristus ada sebagai pengharapan kita, Dia sanggup menolong saudara untuk melewati tahun 2021. Ia adalah pokok keselamatan yang abadi. Ibrani pasal 5 ayat 7-10 dikatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ia menjadi pokok keselamatan. Dia menjadi pokok keselamatan buat saudara dan saya. Yang abadi, bukan cuma masa yang lalu. Hari ini, besok, dan tahun-tahun berikutnya, ia tetap bisa menjadi pokok keselamatan yang abadi buat kita semuanya. Siapakah kita? Yaitu bagi semua orang yang taat kepadanya, yang menaruh pengharapan kepadanya. Menaruh pengharapan bukan cuma berharap kepada Dia, tapi berpengharapan adalah dibuktikan melalui iman yang taat. Iman yang takut akan Dia, yang menghormati Dia, yang melayani Dia, yang mengasihi Dia, yang hormat kepada Dia dan takut akan Dia. Ketika kita takut akan Dia, kita taat akan Dia, kita hormat akan Dia, kita berpengharapan kepada Dia, kita mengasihi Dia, Dia tampil sebagai pokok keselamatan yang abadi. Biarlah pengharapan kita tetap tuju kepada Dia, ketaatan kita taat kepada Dia. Keadaan boleh sulit, tapi ketaatan kita dan iman kita kepadanya, itu akan memberikan rasa aman buat saudara dan saya. Karena firman Tuhan mengatakan, ketika berpengharapan kepada Kristus, kita aman dalam jiwa kita. Amin. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi kunci dari semuanya itu yang saya sampaikan adalah bahwa letakkan pengharapanmu kepada Kristus yang telah mati di kayu salib. Dan dia dipercaya menjadi seorang imam besarnya tanpa cacat dan celah. Dan karena kesalehannya ia didengarkan. Ketika ia didengarkan, dia berdiri antara saudara dan Allah. Ia mendamaikan dosa-dosa kita dengan Tuhan. Dan ketaatan kita kepadanya akan membuat dia tampil sebagai pokok keselamatan yang abadi. Keselamatan yang abadi. Keselamatan apa yang saudara perlukan? Selamat melewati tahun-tahun 2021. Selamat untuk melewati tahun-tahun ke depan. Selamat untuk dari pekerjaan saudara. Selamat dari keadaan ekonomi yang saudara yang sulit. Selamat dari kesulitan-kesulitan yang lainnya. Selamat dari keadaan sakit penyakit. Selamat dari segala sesuatunya. Kita meletakkan pengharapan kita kepada Dia. Walaupun badai itu mungkin diizinkan ada. Walaupun kondisi kesulitan itu diizinkan ada. Walaupun cobaan itu diizinkan itu ada. Tapi ada kalanya Kristus mengatakan, pengharapanmu kepada aku akan memberikan jiwamu yang tenang. Bahkan mungkin di tahun ke depan Tuhan akan melatih saudara dan saya untuk berjalan di atas air, berjalan di atas badai. Badai dibiarkan ada dan tidak berhentikan. Tapi pada saatnya Tuhan mengajarkan, ayo kamu belajar berjalan di atas badai. Berjalan di atas gelombang-gelombang yang kuat. Tapi yang terpenting adalah pengharapanmu masih tertuju kepada aku enggak? Engkau masih fokus kepada aku enggak? Kalau engkau fokus kepada aku akan tampil sebagai pokok keselamatan bagimu. Dan kamu akan aman. Dan kamu akan kutuntun untuk melewati. Aku akan menjadi pribadi yang setia untuk menolongmu melewati segala pencobaan-pencobaan yang ada. Biarlah pesan ini boleh menguatkan saudara dan saya. Dan kita semuanya boleh tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena saya tahu masa-masa ke depan tidaklah mudah. Tetapi Kristus di atas segala persoalan. Kristus adalah Tuhan dari segala Tuhan. Dan Dia di pihak kita, di pihak saudara dan saya. Yang takut akan Dia, yang taat kepada Dia, dan berpengharapan kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat tahun baru, dan selamat menyongsong tahun 2021. Dengan keyakinan iman yang sama, di mana Kristus sanggup menolong kita, dan Dia mengasihi kita. Haleluya. Amin.